Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, silahkan ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, ketua kelas. Hari ini kita akan belajar tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Untuk pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengisi absen di link yang sudah saya share di grup WA ya. Sebelum masuk ke materi inti, ada yang tahu ini bangunan apa? Yaitu Hotel Kartika yang tepatnya di perempatan Pesanggerahan. Benar. Ini adalah yang kita kenal sekarang ini Hotel Kartika Wijaya. Kalau dulu menyebutnya itu Jambe Dawe, yang mana tempat ini dibangun oleh keluarga Sarkis pada tahun 1887 dengan tujuan digunakan sebagai tempat beristirahat pada musim panas. Sekarang ini beralih fungsi menjadi hotel berbintang 5. Tuh. Kita lanjutkan pada kegiatan inti kita. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam politik itu terlihat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebelum kedatangan VOC, pemerintahan Indonesia itu berbentuk kerajaan. Namun, setelah adanya VOC, sistem pemerintahan menjadi indirect atau tidak langsung dengan Ratu Belanda sebagai kepala pemerintahan. Berubahnya sistem birokrasi ini sesuai dengan aturan Belanda. Implikasinya adalah bupati dianggap pegawai negeri dan digaji oleh Belanda, di mana hal itu menjadikan kewibawaan bupati sendiri menjadi jatuh di mata rakyat, yang mana rakyat menjadi kehilangan sosok penyalur aspirasi dan sosok yang disegani. Dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang sosial ini memunculkan yang namanya stratifikasi sosial atau pelapisan sosial, yang mana kedudukan paling atas ini diduduki oleh bangsa Eropa sendiri. Kemudian stratifikasi sosial yang kedua itu diduduki oleh Timur Asia. Dalam hal ini diutamakan kaum pedagang atau bangsa Cina ataupun Arab. Kedudukan yang ketiga ini adalah pribumi atau rakyat Indonesia. Dalam bidang sosial seringkali terjadi diskriminasi, yang mana rakyat Indonesia seringkali mendapatkan fasilitas yang tidak sama dengan fasilitas yang diberikan kepada bangsa Eropa. Kemudian, dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang budaya ini terlihat dari cara bergaul, gaya hidup, cara berpakaian, bahasa, dan juga sistem pendidikan. Yang mana dalam segi bahasa ini ada beberapa bahasa serapan yang diserap dari bahasa Eropa kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, seperti sepatu itu berasal dari Portugis yaitu sepatu. Kemudian wortel itu juga berasal dari bahasa Belanda yang awalnya adalah wortel. Wastafel juga demikian. Sendal itu berasal dari bahasa Belanda. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh kata-kata serapan yang diambil dari bahasa Eropa. Yang berikutnya, dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan. Sebenarnya tujuan pemberian pendidikan kepada rakyat Indonesia itu adalah untuk merekrut pegawai administrasi Belanda yang nantinya akan digaji dengan murah. Namun akhirnya adanya pendidikan ini memunculkan golongan terpelajar yang nantinya akan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Indonesia. Kita telah membahas dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Kemudian,
Ternyata di kota kita sendiri juga ada beberapa peninggalan-peninggalan bangsa Eropa yang masih tersisa, seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah makam Dinger. Dinger dulunya adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal. Makam Dinger ini sebenarnya sudah kosong, karena pada tahun 1943 jasadnya sudah dipindahkan ke negara Belanda sana. Anak, jangan lupa untuk mengerjakan KPD yang sudah saya upload pada Google Classroom. Kemudian, jika ada pertanyaan yang masih belum jelas atau materi-materi yang sulit dipecahkan, bisa menghubungi saya melalui WA. Sekarang giliran saya yang bertanya. Kira-kira dampak ekonomi apakah yang dirasakan oleh rakyat Indonesia? Silakan, ada yang mau menjawab? Rakyat Indonesia menjadi menderita kemiskinan dan kelaparan karena penjajahan. Terima kasih. Tuh. Kemudian ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini? Saya Bu Ani. Silahkan. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ani tadi, ternyata penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Eropa sangat berdampak terhadap segala aspek. Tadi ada dampak politik di mana sistem pemerintahan yang awalnya dipimpin oleh raja berubah harus tunduk terhadap Ratu Belanda. Terima kasih. Banyak sekali hal yang kita dapatkan dari mempelajari materi ini. Misalnya saja, tidak semua penjajahan Belanda ini berdampak negatif. Ada beberapa hal sisi positif dari penjajahan. Misalnya kita dapat memanfaatkan infrastruktur yang dulunya dibangun oleh Belanda, seperti jalur Anyer sampai Panarukan yang kita sering menyebutnya sekarang jalur Pantura. Tuh. Dengan itu mempermudah kita untuk mengakses ketika bepergian kemana-mana menjadi lebih cepat. Ada yang mau menambahkan refleksinya? Saya Bu Ani. Ya, silakan. Dari dalam bidang ekonomi tadi kan ada kegiatan tanam paksa dan kerja rodi. Nah, dari situ kita bisa mengambil nilai perjuangan semua dari penduduk pribumi, di mana mereka sekalipun bersusah payah dan dampak yang paling buruk adalah kematian, mereka tetap berjuang untuk keutuhan kesatuan negara Indonesia. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Silakan Ketua kelas dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.